warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, suasana masih Syawal dan open house di mana-mana masih ada. Ibu ikut nggak open house atau halal bihalal? Ya. Yang paling utama pertama adalah puasa Syawal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa adba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 dari Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah, seperti puasa 1 tahun penuh. Dari hadis ini, yang hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, memberikan beberapa makna. Satu, orang yang puasa Syawal ini dianjurkan menyempurnakan Ramadan dulu. Karena man shoma ramadhana, berarti siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan. Summa adba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 dari Syawal. Ini menunjukkan bahwa Syawal itu penyempurna, pengikut, ya, pelengkap. Nah, dari situ kalau Ramadan belum lengkap, bagaimana kita itu bisa mengatakan Syawal itu pelengkap, Ramadan aja kurang. Dan yang paling penting, Bu, diingat, ibu umpamanya di antara kita umpamanya ditakdirkan mati, enggak puasa Syawal, enggak kena sanksi. Tapi ibu meninggal dunia belum puasa Ramadan, kena sanksi, gitu. Makanya dari situ didahulukan Ramadan dulu, baru
Syawal. Apalagi Ramadan itu sifatnya wajib, Syawal itu sunnah. Ibarat Ramadan itu hutang, Syawal itu sedekah. Pertanyaannya, kalau ibu dituntut untuk didahulukan bayar utang apa sedekah? Ini nggak ada orangnya ini. Sedekah apa utang? Utang. Karena utang itu wajib. Makanya Rasulullah memberikan satu catatan tentang utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya utang itu janji, janji itu kata orang hutang. Kalau orang hutang janji untuk bayar. Orang kalau sudah janji ditagih terus. Makanya janji itu hutang, hutang itu janji. Makanya jangan suka kok nggak ngelanjutin nih? Pada suka ngutang nih ya. Taib. Hasil utama dari Ramadan, outcome utama dari Ramadan kan takwa. Makanya di sini ya marfu al-qadar, kata Imam Ibnul Jauzi, wahai orang yang telah diangkat oleh Allah dengan ketakwaan, yang ditinggikan derajatnya dengan ketakwaan, la tabi' izzataha bidhullil ma'asi, jangan kau gadaikan izzahnya, ya, gengsinya, mulianya, mahalnya ketakwaan ini dengan hinanya kemaksiatan. Makanya di sini dibutuhkan sabar. Pelatihan Ramadan kan hasil utamanya kan sabar, yang akhirnya sabar itu sabar di dalam rangka melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam rangka meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam rangka menerima takdir ketetapan Allah. Itu terakumulasikan di dalam takwa. Makanya secara implementasinya sabar itu bisa nyasar pada nikmat. Yang kedua, sabar terhadap melarat, sabar terhadap maksiat. Nah itu. Tapi di antara sekian sabar itu yang membuahkan derajat tinggi dunia akhirat, kemuliaan yang besar dunia akhirat adalah sabar terhadap maksiat. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, as-sabru 'alal ma'asi, sabar terhadap maksiat adalah yuwarrithu 'izzad dunya, melahirkan izzahnya dunia. Jadi kita itu punya jati diri, punya harga diri dunia. Wa syarafal akhirat, dan mulianya akhirat. Dan sebaliknya, kalau orang tidak sabar terhadap maksiat, maka akan jatuh harga dirinya dunia dan terperosok dalam kehinaan di akhirat. Makanya Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka-mereka itu meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, dan mereka akan terjerembab ke dalam kehinaan, kenistaan, dan juga berbagai macam kegelapan dunia akhirat. Makanya di sini
wasabir, sabarlah, atasal hawa fi hajiril mustaha, pada saat kita kehausan hawa nafsu, di tengah keinginan yang meronta-ronta, keinginan yang meledak-ledak, keinginan yang membara untuk bermaksiat, untuk melampiaskan syahwat. Makanya wa in amadha wa armadha, meskipun kita sedang kepanasan seperti panasnya terik matahari di siang hari Ramadan membakar kita, sedang dalam keadaan lapar dan haus, kita tahan, kita betah, maka pada saat itu kita juga harus bisa tahan di tengah perihnya maksiat. Kita tahan meskipun kita di dalam keadaan seperti orang menahan kehausan, kelaparan di tengah siang matahari yang terik untuk mendapatkan ridha Allah. Maka makin kita itu menahan perih-pedihnya maksiat, maka pada saat itu kita akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan, manisnya kita kedekatan kepada Allah, dan perihnya kita di dalam menjalankan berbagai macam pelanggaran maksiat. Fa idza balagta an-nihayata minas sabri fahtakim, kalau kita sudah teruji untuk melakukan kesabaran, tahan godaan, maka itu pertahankan. Makanya di sini kata Imam Ibnul Jauzi, billahi alaik, janjilah kepadaku, tadawwaq halawatal kaffi anil manhi, rasakan manisnya meninggalkan maksiat, menahan pelanggaran, dan juga lari dari berbagai macam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dia sudah di dalam genggaman godaan perempuan yang cantik rupawan, yang memiliki kedudukan bahkan dari kalangan bangsawan. Kalau sekarang bukan rakyat jelita, bahkan rakyat jelata, rakyat jelita bukan rakyat jelata. Tapi Nabi Yusuf bisa mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada yang mereka ajakkan. Jadilah orang yang sekarang ini dinaungi oleh Allah. Di masa nanti tidak ada naungan 7 orang, di antaranya adalah rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak serong perempuan yang cantik rupawan lagi berada, tapi dia sanggup mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Begitu juga seorang pendeta yang membakar jari-jarinya 10 sampai habis. Wahai jiwaku, rasakan api dulu sebelum kamu bisa merasakan syahwat. Ternyata setelah terbakar 7-nya, maka dia tidak sanggup lagi, tidak ada berdaya lagi, tidak ada lagi syahwat yang memuncak. Maka dia katakan kepada jiwanya, bagaimana kamu bisa tahan api akhirat sementara api dunia aja belum tahan. Begitu juga wahai orang yang sedang dirayu oleh kebokan uang gratifikasi, latihlah dirimu dapatkan manisnya perasaan iman dan keagamaan Anda dengan menolak yang jumlahnya miliaran. Wahai orang yang sekarang ini digoda dengan berbagai macam harta tahta wanita, rasakan manisnya iman Anda dengan menolak semuanya karena Allah.
Karena siapa yang sudah meninggalkan, sanggup mematahkan semua keinginan-keinginan nafsu jahat tersebut, maka kata Imam Ibnul Jauzi, fa innaha syajaratun tusmiru izzat dunya wa syarafil akhirah, karena pohon itu akan membuahkan, pohon-pohon yang kalian tanam, pohon ketakwaan yang menghasilkan hanya takut kepada Allah, walam yakhsha illallah, bukan takut kepada manusia, akan membuahkan kemuliaan harga diri dunia akhirat. Beda orang yang sekarang ini takut karena manusia. Seorang pekerja yang takut sama majikannya akhirnya disiplin, maka ketika majikannya tidak ada, dia akan teledor. Seorang pejabat tidak mau korupsi karena takut ditangkap KPK, maka KPK itu manusia, pengawasannya tidak setotal Allah, maka ketika tidak ada lepas pengawasan, maka dia akan korupsi. Seorang suami atau istri tidak selingkuh karena takut ketahuan pasangannya, maka ketika sekarang ini pasangannya tidak melihat, istrinya tidak mengetahui atau suaminya tidak mengetahui, maka dia akan berselingkuh. Begitulah warna-warni manusia kalau takut kepada manusia. Makanya di sini hendaknya kita tidak takut hanya kepada Allah, dan itu adalah hasil daripada implementasi ketakwaan kita. Makanya para ulama mendefinisikan takwa ialah menjaga diri dari api neraka dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa. Takwa itu akan menghasilkan satu perasaan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kalian berada, diketahui Allah, diawasi Allah, dilihat Allah, ucapan kita akan didengar oleh Allah, bisik-bisik kita akan juga didengar oleh Allah, suara hati kita akan diketahui Allah, gerak-gerik kita bersembunyi dimanapun akan dilihat oleh Allah. Itu takwa. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, karena itu yang menyelamatkan kita, itu yang menghalau kita, itu yang menjadi penangkal dosa dan maksiat. Jadi yang menghalau, yang menangkal pelanggaran maksiat itu bukan manusia, bukan atasan kita, bukan pejabat, bukan polisi, bukan tentara, bukan sekarang ini orang-orang yang sekarang kita tugaskan sebagai pengawas internal, entah itu di yayasan, di perusahaan, di lembaga, tidak. Tetapi yang mengawasi adalah Allah, kemudian lewat malaikat Raqibun Atid, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya di dalam ini ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ada untaian kalimat yang keluar dari mulut kita melainkan raqib atid yang mencatatnya. Ya, Raqib Atid yang ditugasi oleh Allah menjaganya. Makanya jangankan sekarang ini hadirin sekalian, di siang bolong, di terang, kalimat-kalimat yang samar semuanya itu akan terbukukan dengan api. Makanya sampai Allah ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu qaul, satu ucapan, kalimat yang meluncur dari mulut kita melainkan dicatat dengan baik oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa innar rajul la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yahwi biha balan yahwi biha ila qa'ri jahannam.
Tidaklah ada seorang yang berkata-kata dengan satu kalimat, yang satu kalimat itu mendatangkan murka Allah, maka satu kalimat itu menghempaskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Nasallallahu alaihi. Makanya dusta, bohong, ghibah, namimah itu hati-hati. Ada sebagian orang, masya Allah Bapak Ibu, menjelma menjadi terjemah dari firman Allah surat Al-Qalam, ya, di mana Allah mengatakan masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim an kana dha malin wa banin. Jadi masya'im binamim, berjalan kian kemari untuk menebarkan namimah. Yang kadang-kadang ada di lembaga ini, ada namimah di tengah karyawan, namimah di tengah wali murid, namimah di kalangan sosial masyarakat, menyebarkan berita-berita bohong, kasak kusuk. Masya'im binamim manna'il lil khairi, menghalangi kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi orang itu kebaikan-kebaikannya dihalangi, entah kebaikan dunia, menahan hak-hak harta, menghalangi kebaikan. Orang akhirnya nggak ngaji karena namimah itu, karena nggak suka IHBS, no kan itu manna'il lil khair. Karena ngikutin kasak kusu akhirnya membenci IHBS, akhirnya apa? Berbagai macam kegiatan, aktivitas, entah itu daurah, entah itu aktivitas, nggak ikut serta. Manna'il lil khair, mu'tadin, melampaui batas, asimun, pendosa. Angkana dzamalin wa banin, andaikan dia punya harta itu, maka dia akan melakukan yang lebih parah lagi, sampai pada akhirnya angkana dzamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau sudah kaya, kalau sudah populer, kalau sudah terkenal, nggak main-main. Ayat Allah pun dibantah, ayat Allah pun didustakan, ayat Allah pun dicibirkan. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qalam. Oleh karena itu, sekarang kata Imam Ibnu Jauzi, wa ma tashtadda 'atasuka ila ma tahwa. Ya, ketika kamu sudah merasa penasaran, terdorong dan dorongan kuat untuk melakukan maksiat, maka cepat-cepatlah, bersegeralah untuk menengadahkan tangan ke atas langit, memohon kepada yang bisa menyirami di tengah kehausan, yang bisa membasahi di tengah kekeringan hawa nafsu itu, sehingga kita akan bisa bertaubat kepada Allah. Dialah yang memberikan uluran tangan taubat, dialah memberikan rahmat, sehingga menyiramkan rahmat ke dada-dada kita yang awalnya bergemuruh untuk melakukan maksiat, akhirnya padam dingin, dan akhirnya apa? Kendor. Seperti yang dimintakan oleh Nabi Yusuf, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini hampir nyaris tenggelam di dalam maksiat, yang akhirnya Allah selamatkan dengan apa? Dengan doa. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka akhirnya Allah menurunkan berbagai macam suplai rahmat dari langit
untuk membasahi lahan-lahan yang kering, dada-dada yang penasaran dengan maksiat akhirnya menjadi dingin dan padam, yang akhirnya mendapatkan manisnya ketaatan dan juga ketakwaan, kedekatan dia kepada Allah, sehingga lebih senang kepada kesolehan, benci kepada ketolehan, senang kepada keimanan, condong kepada ketakwaan, dan jauh benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah lah yang membuat itu semua. Makanya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah lah yang membuat kita itu cinta kepada iman. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah membuat indah kita kepada keimanan, bukan kemaksiatan. Allah membuat kita itu indah melihat ketaatan, melihat masjid, melihat kajian, bukan kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang membuat kita itu benci, enggak suka kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tiap saat merengek, kita ketuk pintunya, kita minta belas kasihnya. Semurka apapun Allah, kalau kita rajin mengetuk pintunya, kita merengek setiap hari, maka Allah akan menghadirkan rahmatnya kepada kita. Apalagi Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Makanya jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Bagaimana tidak? Ada seorang yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat kepada Allah, belum melakukan amal, apalagi sekarang menggunung, Allah akhirnya masukkan surga. Makanya bagian rahmat rahimnya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan dosa, bergelimang maksiat selama 70 tahun lebih, Allah akan bisa menghapusnya dengan taubat 1 hari. Dengan taubat sesaat, kebaikan-kebaikan yang begitu mungkin kita remehkan akan bisa menghapus jutaan kesalahan kita. Itulah perbedaan antara khalik dengan makhluk. Kalau makhluk, jutaan kebaikan kadang kita tutupi dengan 1 kesalahan. Tapi kebaikan dan murah rahman rahimnya Allah, jutaan kesalahan Allah akan tutup dengan 1 kebaikan kita. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang menginginkan amal kebaikan 1, enggak sempat melakukan, Allah tulis 1 kebaikan. Faman hamma biha fa'amilaha kutibat lahu asyru hasanatin. Siapa yang menyengaja kebaikan kemudian diamalkan, ditulis 10 kebaikan. Masya Allah, bahkan bisa dilipatkan 700. Makanya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Masya Allah ya, 1 biji kita tanam tumbuh 7 tangkai,
Satu tangkainya 100 padi, biji padi, Masya Allah. Bahkan Allah melipat gandakan siapa saja yang dikehendaki. Dari situ hadirin sekalian, billahi alaika tafakkar fi man qata'a aktsarul umur fit taqwa wat ta'ah. Thumma aradat lahu fitnatun fil waqtil akhir kaifa nataha markabahul juruf. Kita juga harus berenung bagaimana orang berpuluh-puluh tahun semasa hidupnya menghabiskan perjalanan bahteranya di dalam ketakwaan dan ketaatan. Ternyata Masya Allah menjelang itu bahtera berlabuh di pantai, ternyata badan kapalnya kebentur kerang kemaksiatan, kemudian hancur menjelang dia meninggal dunia, akhirnya su'ul khatimah. Makanya kita renungkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli jannah. Ada seorang beramal dengan amalan ahlul jannah, fima yabdu linnas, tampak dalam pandangan manusia. Falam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira. Tidaklah tersisa antara dia dengan umurnya itu cuma 1 hasta, beberapa bulan bahkan hari. Dia menghafal Al-Quran, dia rajin ke masjid, rajin sedekah, sholatnya kuat, ngajinya kemana-mana, fayasbiqu alaihi alkitab, ditakdirkan oleh Allah suatu takdir, fayamal amala ahlan nar, mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhulaha, akhirnya masuk neraka. Apalagi wabil khusus perempuan, yang pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin sholat, rajin puasa, dermawan, sedekahnya Masya Allah di mana-mana, tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Dari sinilah kita dibutuhkan terus untuk istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena innamal a'malu bil khawatim, karena amalan itu tergantung akhirnya, tergantung pungkasannya, tergantung bagaimana kita itu mengakhiri daripada kehidupan ini. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wat-tuqa wal-afafa wal-khina, keistiqamahan. Kita panjatkan doa-doa kita di waktu-waktu mustajab ini yang ada, di tempat mustajab yang ada. Jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Jangankan sekelas ini awam, ada ustadz yang murtad, ada kiai yang murtad, ada ulama yang murtad, nggak ada yang jamin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi al-jannah. Karena ada sebagian orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi,
ka'annaka la tatruk lana. Ada orang yang menganggap perkara itu dosa bila sesuatu itu enggak disukai. Itu au mala tastukus syahwah, atau enggak selera, au mala taqdir alaihi, atau dia tidak mampu melakukan itu yang dilarang. Nasallallahu alaihi. Bahkan ada orang yang menganggap yang haram itu cuman babi, yang enggak boleh itu cuman korupsi. Padahal dosa di kanan kiri dia bergelimang, entah dia itu makan riba, entah itu ghibah namimah, entah dia itu berdusta, entah dia itu menipu, entah itu ghish. Bahkan apa-apa yang diharamkan di dalam Islam itu semuanya dia tidak anggap haram. Dalam masalah makanan yang haram itu cuma babi. Dalam masalah muamalah yang haram itu hanya korupsi. Yang lain semuanya dilanggar. Ka'annaka la tatruk lana illa ma la tashtai. Seakan-akan semua itu tidak dilakukan hanya enggak selera, atau karena enggak nafsu, atau memang enggak mampu untuk dilakukan. Nasallahu alaihi. Itu sekarang orang. Sampai dalam masalah sedekah aja pun milih yang paling jelek, ngasih orang pun sisa yang sudah nggak disuka. Mau sedekah pakaian, cari yang sesek bekas baru dikasih orang. Sandal karena sudah nggak minat, sepatu nggak selera. Padahal Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan jannah sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Latih diri kita memberi sesuatu yang ya minimal saya juga senang lah gitu. Makanya soal pemberian itu ada 3, Bu. Ada orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, dia sangat membutuhkan. Ini adalah isar namanya. Ini yang dilakukan sahabat Ansor kepada Muhajirin, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Ada orang yang mengasih sesuatu yang dia memang berlebih, tetapi memberikan sesuatu yang dia juga suka, senang. Ini adalah pemberian kepada teman. Sahabat, nggak mungkin orang bersahabat itu ngasih sesuatu yang buangan, ngajak ngopi, traktir bakso. Saya juga senang bakso. Bahkan apa-apa yang saya suka ini tuh selalu kita ajak, ayo kita ngopi, ayo kita ini. Kenapa? Karena sahabat. Nah, ada orang yang memberi sesuatu seperti memberi kepada budak yang tadi itu, bekas, sisa, udah nggak suka itu. Nah, baru dikasih. Makanya demi Allah, kita tidak akan mendapatkan kedekatan kita kepada Allah kalau muamalah kita nggak tulus. Yang kita berikan kecuali yang terbaik, dan kita tinggalkan karena Allah sesuatu yang sekarang ini syahwat. Sabar terhadap berbagai macam hal-hal yang tidak suka, maka pada saat itu insya Allah Allah akan berjanji memberi upah sebelum keringat kita kering. Kalau Rasulullah saja mengatakan kepada majikan, a'til ajir ajrahu qabla ayyajifa araquhu, kasih pekerja sebelum kering keringatnya. Apalagi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Pemurah, Penyayang, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz.
semuanya pasti akan lebih baik. Saya kira itu cukup. InsyaAllah kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi umahat sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau langsung bertanya. Tafadhol. Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana cara agar takwa tetap istiqomah dan tidak naik turun? Ya, intinya kita nggak mungkin menafikan al-imanu yazidu wa yanqus. Cuman yang dituntut Allah itu bagaimana kiat untuk menambah dan menjaga supaya nggak turun. Nah, di sini cara untuk menjaga iman yazidu wa yanqus ini ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah merenungkan ayat-ayat kauniyah alam semesta dan ayat-ayat syar'iyah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita kaji itu Al-Quran, kita kaji Sunnah Rasulullah SAW. Karena dari situlah sumber mata air yang sangat melimpah untuk mengairi hati kita yang kering, yaitu Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di id tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan di tengah kalian 2 perkara, tidak akan tersesat selamanya bila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu kitabullah wa sunnati. Dengan cara apa? Membacanya, merenungkannya, kemudian menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Makanya Rasulullah menegaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Itu. Nah, adapun sekarang mentadabbur ayat-ayat kauniyah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau rekreasi ke gunung, ke hutan, ke pantai itu jangan sibuk selfie terus. Pakai untuk tadabbur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu. Wa ilal samai kaifa rufi'at. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Nah gitu. فذكر إنما أنت مذكر. Jadi kita ingatkan. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل, katakan Muhammad, berjalanlah di muka bumi, perhatikan akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah. Nah, itu kan nyuruh kita berenung. Kalimat Allah, ayat ini surat Allah itu, Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kan renungan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lihat orang-orang di kanan kiri kita yang suka melantarkan yatim piatu, kayak apa tuh nasibnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Perhatikan orang kanan kiri kita yang pelit sama orang miskin tuh, gimana nasibnya. Perhatikan juga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
renungkan, perhatikan orang akibat orang yang enggak sholat, orang yang menelantarkan sholat. Wa yamna'unal ma'un, ini renungan, ara'aita, itu kan gitu. Jadi bukan hanya ayat itu kita baca, di alam realita kita, di sekitar kita ada macam-macam orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un itu untuk kita renungkan, bukan untuk digibah ya. Nanti ngajak tetangga itu si pelit, itu si anu, enggak. Kita buat pikiran diri sendiri, untuk masukkan diri sendiri gitu loh. Jadi enggak usah kita omongin ke sono sini, ya Allah ini orang pelit. Nah itu renungkan. Lain kali aku kalau punya duit, aku kaya, enggak kayak dia. Nggak gitu. Setelah punya duit malah lebih parah. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya adalah meningkatkan dikit ketakwaan, ini ketaatan. Tambahi setelah wajib sholat, sunnahnya rawatib ditingkatkan, salawat duha-duhanya ditingkatkan, tahajudnya ditingkatkan gitu. Setelah wajib sholat, zakat, sedekahnya ditingkatkan. Ya, ada banyak saluran ketaatan, ada silaturahmi, ada pengajian, ada membaca Al-Quran. Intinya ada ibadah itu bangsanya malia harta, nggak bisa harta badaniyah, jasad, jasmani, nggak ada. Maka di sana adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ada lisan, ada tindakan, ada, masya Allah banyak. Jadi Allah itu sudah bikin, Bu, dan Rasulnya itu sudah mengajarkan kepada kita setiap waktu itu nggak ada yang sepi dari ketaatan, kesolehan. Anda lihat aja Ibu, dari mulai pagi ya tahajudnya, lihat, habis itu sholat subuh, habis itu zikir pagi, habis itu aktivitas cari nafkah, ini kebaikan semua. Apalagi ada kajian, ada antar jemput anak, semua kebaikan. Nah gini, supaya apa? Supaya waktu-waktu kita makmur dengan kebaikan, amal soleh, sehingga setiap saatnya falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya orang mukmin itu enggak pernah putus, setiap saat ngalir terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh ya, yang ketiganya adalah merenungkan asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah. Jadi kalau ibu lakukan 3 faktor ini, insya Allah kita akan menguat iman kita, istiqomah, dan kita akan berada di dalam kebaikan-kebaikan terus menerus. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, apabila pasangan sering berbohong dan berselingkuh lalu ia menikahinya dengan dalih takut zina dengan pernikahan sembunyi-sembunyi, qadarullah ini perselingkuhan yang kesekian kalinya dengan perempuan yang beda-beda padahal suami ahli ibadah, apakah pihak istri boleh mengajukan cerai? Syukran Ustaz atas pencerahannya. Ya, kalau sudah seperti itu, saya melihat cerai itu lebih baik. Kenapa? Karena perselingkuhan yang sudah berkali-kali itu pasti sudah kecanduan, sudah dianggap remeh. Dan masya Allah Bu ya, dampaknya perzinaan, orang itu nanti nggak selera kecuali dengan pasangan penzina. Nikah udah nggak selera lagi. Dan itu pernah disampaikan Syekh masyhur di sini ketika daurah. Kata beliau, di antara dampak perzinaan adalah orang itu tidak akan seret kecuali dengan penzina serupa, dan dia tidak selera dengan kecuali dengan cara berzina. Makanya Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Keji dan seburuk-buruk jalan hidup yang dia tempuh, dan enggak ada kebaikan karena sudah menjadi kecanduan.
Makanya seorang itu dibolehkan untuk minta gugat cerai, satu karena perselingkuhan, perzinaan, dua karena tidak diberikan nafkah primer secara wajar, yang ketiga terjadi KDRT, kemudian yang keempatnya adalah murtad. Nah, itu ya, empat itu. Kalau KDRT, kekerasan dalam rumah terapi, sehat. Itu. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu repot, rumah terapi bagus. Dipijet berarti, walaupun teriak-teriak. Ada lagi? Tafadhal ummahat yang ingin langsung bertanya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana kalau kita ngasih ke saudara makanan, apa pakaian itu tidak dimakan atau tidak dipakai, apakah kita tetap dapat pahala juga? Intinya kita diberikan oleh Allah pahala karena mengeluarkannya. Soal nanti dipakai untuk baik untuk buruk itu tidak. Dalilnya ada orang yang bersedekah, pertama ternyata diambil pencuri. Lalu ada orang kanan kiri ngomong, wong pencuri kok disedekahi. Maka orang tersebut membatin dan mengadu kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini dia berhenti dari mencuri. Kemudian berikutnya dia bersedekah kepada pelacur, diomongin lagi. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini dia berhenti dari pelacurannya. Nah, yang ketiga dia sedekah sama orang kaya, diomongin lagi, ini orang udah punya duit dikasih juga. Ya Allah, mudah-mudahan dia niru seperti saya, rajin sedekah, tidak pelit dari kekayaannya. Dalilnya orang itu pelit, Pak, Bu. Orang udah punya duit masih terima sedekah, itu dalil pelit. Jadi pelit itu bukan soal orang nggak ngasih. Definisi pelit itu, kalau soal ngasih itu man'ul wajib, menghalangi sesuatu yang wajib, zakat itu. Tapi kalau orang sudah punya kecukupan masih terima, itu buktinya pelit. Dalilnya tadi, ya Allah, mudah-mudahan dia niru saya, berarti dia pelit. Tuh ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Iya. Di grup WhatsApp sering ada pembahasan keburukan orang lain. Kita tidak memulai, tapi kita ikut membaca, bahkan kadang menanggapi. Apakah diam saat riba termasuk bagian dari dosa? Ya, kalau nggak bisa ingkarul mungkar, keluar. Itu konsekuensi. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi qalbi lisani, dengan lisannya kalau enggak mampu. Wa illam yastati fa bi qalbihi, kalau enggak mampu dengan hatinya. Itu karena itu terakhir, di mana tingkatan iman yang paling rendah, bukan menunjukkan iman orang itu rendah. Fadzalika ad'aful iman, maksudnya tingkatan iman paling rendah itu konsekuensinya kalau melihat kemungkaran minimal diem tapi membenci di dalam hati. Ya kalau nggak bisa keluar. Tapi cukup, insyaallah kita akhiri dengan doa. Ya, mudah-mudahan di bulan-bulan setelah Ramadan ini kita makin gemar amal soleh,
Dan mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita istimewakan di bulan Ramadan menjadi istimewa lagi di luar bulan Ramadan. Dan apa saja yang kita amalkan di dalam bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan umur kita disambungkan kembali bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan materi kali ini mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.